Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikira sihir. Kisah ini dituturkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Imron bin Husain dalam kitab Tayamum, bab tanah yang suci dari riwayat Imam Al-Bukhari, yang mengangkat kisah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu lokasi yang nyaris tidak ditemukan air. Imron bin Husain berkata bahwa mereka pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Mereka terus melanjutkan perjalanan sampai malam hari. Setelah mendekati subuh mereka kelelahan dan istirahat. Mereka tertidur lelap sampai matahari sudah naik. Orang yang pertama kali bangun dari tidurnya adalah Abu Bakar. Biasanya tidak ada yang berani membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tidurnya sampai beliau bangun sendiri. Kemudian Umar bin Khattab terbangun dan Abu Bakar duduk di dekat kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengucapkan takbir dengan suara yang agak keras sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera turun, kemudian melakukan sholat subuh bersama kami. Salah seorang dari kaum jamaah menghindarkan diri dan tidak ikut sholat bersama kami, ujar Imron bin Husain. Selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hai Fulan, apa yang menghalangimu sehingga tidak ikut sholat bersama kami?" Laki-laki itu menjawab, "Aku dalam keadaan junub." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya melakukan tayamum dengan tanah debu yang suci. Kemudian laki-laki itu mengerjakan sholat. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku menaiki tunggangan di hadapan beliau. Ketika itu kami sudah merasa halus sekali. Tiba-tiba di tengah perjalanan kami bertemu dengan seorang perempuan yang kedua kakinya terjuntai di antara dua girbah air besar, gentong dari kulit di atas tunggangannya, tutur Imron bin Husain. Kami bertanya kepadanya, "Di mana ada air?" Dia menjawab, "Aduh, tidak ada air." Kami bertanya lagi, "Berapa jauh jarak antara keluargamu dengan air?" Dia menjawab, 1 hari 1 malam perjalanan. Kami berkata, "Kalau begitu, pergilah temui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Wanita itu bertanya, "Apa itu Rasulullah?" Karena susah untuk menjelaskannya, akhirnya perempuan itu dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya sama seperti apa yang dia katakan kepada kami sebelumnya, ujar Imron bin Husain. Cuma saja dia menambahkan bahwa dia menanggung beberapa anak yatim yang masih kecil-kecil. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengambil kedua girbah airnya yang masih kosong, kemudian mengusap mulut kedua girbah air tersebut. Akhirnya kami yang kehausan berjumlah 40 orang bisa minum sepuas-puasnya. Bahkan semua girbah dan bejana yang ada kami isi penuh dengan air. Hanya unta yang tidak kami beri minum. Sedangkan girbah-girbah air tersebut seakan mau meledak karena kepenuhan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kemarikanlah apa yang ada pada kalian." Akhirnya terkumpullah untuk wanita itu beberapa potong roti dan kurma hingga bisa dia bawa kepada keluarganya. Wanita itu bercerita kepada kaumnya, "Aku bertemu dengan orang yang paling hebat sihirnya, atau dia itu adalah seorang nabi sebagaimana yang mereka katakan." Lalu Allah memberi petunjuk, hidayah, kepada kaum itu dengan perantara wanita tersebut. Akhirnya wanita itu dan kaumnya masuk Islam.
Abdul Halim Abu Syukoh dalam bukunya berjudul Tahrirul Ma'roh fi Ashri Risalah yang telah diterjemahkan Dr. Andes Asad Yasin menjadi Kebebasan Wanita, mengutip kisah tersebut dari Al-Bukhari. Selain itu, Abdul Halim Abu Syukoh juga menyampaikan bahwa dalam satu riwayat disebutkan setelah peristiwa itu, tatkala kaum muslimin menyerang orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya, tetapi mereka tidak mengenai menyerang kaum dari mana wanita itu berasal. Pada suatu hari, wanita itu berkata kepada kaumnya, "Saya tidak melihat kaum itu meninggalkan kalian dengan sengaja. Maka apakah kalian mau masuk Islam?" Lalu mereka mentaatinya, kemudian mereka masuk Islam. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim.